puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara pertemuan rutin PKK dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan seluruh anggota PKK KT5 RW3, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, saya akan membacakan susunan pada acara sore hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Kultum. 4. Pembacaan notulen. 5. Sambutan. 6. Penutup. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas PKK yang akan dibantu oleh sudah. Dari itu dipersilakan, hadirin dimohon berdiri. Di tempatnya cantik temen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK Sub 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Perencanaan sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari
Idul Adha. Nyong ka ora pati weruh yo. Pak nyepak. Kok jane kono ri, kowe ana srengenge. Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah perjanjian tentang kita umat Islam wis Kak. Tentang ketaatan dan Anu kecintaan ora Nabi Ibrahim. Dilalah ka peteng yo. Matane wis ora genah. Tentang kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maring goncen kelak Yang bang begitu krungu. Disorot HP. Seloroti membre ya Pak. Karo HP. Ya jajal. Bener. Lampu Maklum Pak udah tua lah ya bener. Ajak cepakan mumet. Tekan dini. yang begitu besar. Yang begitu besar. Dia rela mengorbankan Nabi Ismail, anak kesayangannya. Allah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai Judulnya Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah pengingat bagi kita umat Islam tentang ketaatan dan cinta Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dia rela mengorbankan Ismail, anak kesayangannya. Allah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail. Sebagai seorang ayah, dia sangat sedih dan diliputi rasa bersalah yang luar biasa terhadap anaknya. Akan tetapi perasaannya itu dia kesampingkan demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kekuatan hati dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganti Nabi Ibrahim dengan domba. Kalau di sini terkenalnya kambing ya. Wedhus ya. Pada akhirnya hingga saat ini kita terus memperingati hari tersebut sebagai hari raya Idul Adha atau hari kurban. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada rasa cinta yang lebih besar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengajarkan kita untuk selalu ikhlas, bersyukur dan berbagi terhadap sesama. Sekian kultum dari Ibu Tursinah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Notulen pertemuan rutin PKKM 5 MW3 bulan April 2025. Pemimpin rapat URD 5 MW3 jumlah yang hadir 15 orang, jumlah yang diundang 17 orang. Pembawa acara Bu Warsina. Susunan acara pembukaan praacaranya ini kalau Indonesia Raya Mas PKK Mas KB lagi ibu kita Kartini khusus Bu Ana silaturahmi. Hari ini mari kita refleksikan bersama tentang makna yang terkandung dalam silaturahmi, sebuah nilai yang sangat dihargai di dalam Islam. Silaturahmi bukan sekedar tindakan menyapa atau bertemu, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan penting bagi kehidupan. Silaturahmi memiliki makna persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama manusia. Ketika kita menjalin hubungan baik dengan keluarga, teman, keluarga, tetangga, dan umat muslim lainnya, kita menciptakan lingkungan yang penuh perdamaian dan harmoni. Silaturahmi membawa rasa saling percaya, menghargai, kita saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan kesulitan. Selain itu, silaturahmi juga membawa makna persatuan dan solidaritas umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubungan yang paling utama di antara umat manusia adalah silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan menjaga silaturahmi, kita memperkuat jalinan persaudaraan, solidaritas di dalam masyarakat yang beragam. Lebih dari itu, silaturahmi juga mengandung makna nilai keagamaan yang tinggi.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama dalam Al-Qur'an. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan memerintahkan namanya kami saling meminta satu sama lain dan meringankanlah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surah Al-Anfal ayat 1. Dengan menjalankan perintah Allah ini, kita mendapatkan rahmat dan berkahnya. Oleh karena itu, marilah kita memahami dan menerapkan makna yang terkandung dalam silaturahmi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, serta upayakan untuk selalu menjaga dan memperkuatkannya. Dengan demikian kita akan merasakan keberkahan dan kebahagiaan yang melimpah dalam hidup kita. Sosialisasi kantor pegadaian tentang kurs syariah, tabungan syariah dan cicil emas. Tabungan sembako senilai 300.000 mulai bulan Mei dikumpulkan di Bumutinga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari dinas kesehatan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ketua PKK dan juga ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak RT, Ibu RT yang telah sudi atau berkenan mempertemukan kami dengan ibu-ibu semua dalam rangka penyampaian program Yayasan Bakti Masyarakat Bebas Kanker Indonesia untuk mensosialisasikan tentang penyakit kanker. Jadi tugas kami dari yayasan ditugaskan untuk menyampaikan atau penyuluhan tentang penyakit kanker agar ibu-ibu semua bisa mengetahui tentang penyakit kanker, bisa mendeteksi penyakit kanker dengan secara dini, bisa memahami, bisa mengetahui penyebabnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk edukasi kita semua agar kita tidak terkena penyakit kanker. Nah, karena penyakit kanker itu termasuk penyakit yang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, termasuk penyakit yang mematikan nomor 2 setelah penyakit jantung koroner. Itu penyakit kanker. Maka kami ingin memberikan pengetahuan tentang penyakit kanker, bahayanya penyakit kanker, penyebabnya apa saja, dan pengobatannya seperti apa. Nanti akan kami uraikan untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu semua agar kita semua terhindar dari penyakit itu, terlebih bisa mencegah penyakit itu, bisa mencegah sebelum terjadinya penyakit kanker. Jadi sebelumnya menyampaikan itu, kami dari Yayasan Bakti Masyarakat Bebas Kanker Indonesia, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Muntaqo dari Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dan juga akan kami Bapak Nur Hasim dari Kabupaten Pemalang. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, jadi sehat bukan berarti tidak ada sakit. Jadi kula panjenengan sedoyo sehat, awak ngerasa sehat, niku bukan berarti dalam tubuh kula panjenengan sedoyo tidak ada penyakit. Nah, kula panjenengan sedoyo, kalimat niku harus dijadikan pedoman bagi setiap orang yang tidak ingin terkena penyakit kanker. Karena karakter penyakit kanker itu datangnya tidak tiba-tiba seperti penyakit-penyakit yang lain. Tidak rasa nyeri, tidak punya rasa rasa nyeri yang berarti bukan berarti dalam tubuh kita tidak ada penyakit.
bukan berarti dalam tubuh kita tidak ada penyakit, karena itu karakter penyakit kanker itu datangnya itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Jadi kanker itu termasuk kerusakan sel jaringan tubuh. Sebenarnya dalam tubuh kita niku beribu-ribu sel. Awalnya sel itu normal, berjalan apa adanya, membuat tubuh kita sehat. Tapi kadang ada pemicu yang membuat sel itu menjadi rusak. Nah, setelah sel-sel tubuh itu rusak, itu nanti menjadi sel kanker yang bisa menyerang setiap orang, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, tidak mengenal ras, dan lain sebagainya. Siapapun bisa terkena penyakit kanker. Mudah-mudahan kita dengan adanya sosialisasi ini atau penyuluhan ini, kita bisa mengantisipasi sedini mungkin. Nah, penyakit kanker ini datangnya tiba-tiba. Kalau panjangan sedaya biar merasa sehat, kadang-kadang begitu cek kesehatan ke dokter, biasanya kalau panjangan ini krungu tiang niku kok sehat, tapi tiba-tiba setelah periksa kesehatan ke dokter divonis terkena penyakit kanker. Enten ing kados niku nggih? Nggih. Enten biasanya niku. Bahkan kanker niku pun parah stadium 1 maupun stadium 2. Nah, kalau kanker niku sudah masuk di stadium 1, stadium 2 niku sangat sulit sekali disembuhkan. Bahkan sampai saat ini pengobatan kanker itu belum ada. Paling dibawa ke dokter, ke rumah sakit, ujung-ujungnya operasi. Nah, operasi itu pun tidak menjamin 100% itu sembuh. Kadang enten tiang sing terkena penyakit kanker payudara, kanker prostat, kanker payudara, kanker yang lainnya dioperasi, awalnya sembuh, tidak ada gejala, bahkan setelah operasi kadang menjalar ke anggota tubuh yang lain. Kadang-kadang seperti itu. Saya punya tetangga, Bu, anak umur sekitar sekarang kelas 5 SD. Di pahanya atau kukunya niku enten benjolan. Benjolan itu semakin membesar, dan ketika dibuat berjalan sakit. Nah, itu dioperasi. Nah, saya lihat itu pun benjolannya enggak lempes 100%. Kadang-kadang setelah dioperasi kadang-kadang sakit lagi. Tanggal dulu ada, malah masih kelas 5 SD, sekarang udah kelas 6. Dioperasi sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi kalau tidak dioperasi, itu akan membesar. Artinya diselesaikan dengan operasi pun tidak menjamin sembuh 100%. Itu kanker. Jadi kalau panjenengan sedaya kedah ngertosi, nah seniki setelah kalau panjenengan memahami sifat kanker, iku penyebabnya nopo. Nah niki pemicu atau penyebab kanker niki sing pertama niku faktor gen atau keturunan. Dados kula panjenengan sedaya nek latar belakang orang tuane kula panjenengan sedaya, mbahne kakeke gudug-gudug siwuren apa sing enten sing terkena penyakit kanker, niku keturunannya berpotensi terkena penyakit kanker. Niku gen keturunan. Walaupun kankernya berbeda. Misalkan gambarannya mbah kan duit kena penyakit kanker prostat, misalkan mbah kakunge. Nah, putra-putranya bisa juga terkena penyakit kanker payudara atau kanker serviks dan lain sebagainya. Dan niku terus mbah niku saged mewariskan penyakitnya keturunannya. Itu sing karakter penyakit kanker niku penyebabnya sing nomor setunggal niku faktor keturunan. Nah, sing diwarisaken niku mboten sanes namun tanah, harta kekayaan, roh.
penyakit bisa diwaris misalkan warisan tanah sampai aku urun ibu. Ya, sing nomor kali selain keturunan atau gen, faktor fisika dan kimia atau berkaitan dengan lingkungan hidup dan bahan-bahan kimia. Nah, niku sing nomor kali. Sing nomor 3 faktor pola makan dan minum. Nah, terus boten sanes keturunan mawon pola makan dan minum itu pun saged menyebabkan napa? Kanker. Nah, ketiga penyebab di atas yang paling dominan. Yang kedua apa ya Pak? Yang kedua niku faktor fisika dan lingkungan hidup, Bu. Lingkungan hidup kados contohnya kula panjenengan di griyone niku caket kali pabrik. Pabrik niku kan mengeluarkan asap. Nah, Paparan ya Pak. nggih, mengeluarkan asap. Niku asap-asap niku kan saged menyebabkan kanker. Nah, contohnya malih. Daleme kula panjenengan sedaya caket kali jenengane sutet. Sutet ngertos, Bu? Tekanan tinggi. Listrik sing tegangan tinggi. Sing teng alas-alas niku sing tinggi niku. Kados tower niku. Enten nggih. Nah, tower pun nek griwane kula panjenengan sedaya caket kali tower. Tower niku pemancar HP niku nggih saged menyebabkan kanker. Lah niku nek masak kalih niku kayu bakar marai. Kan boten. Oh, kayu bakar boten. Dadi Boten. Polusine niku benten kok. Nek biasane nek nang pabrik-pabrik niku polusine kan karena zat Kimia. niku sing ngrana. Kados dene niku napa? Asap motor, asap mobil niku nggih termasuk. Nah, kene mulane biasanya nek teng kota-kota napa teng Jakarta nek asap niku saking kendaraan motor kan ngrembun kathah banget niku kan pun enten lampu merah. Lampu merah artinya berbahaya. Niku contoh sing berkaitan dengan kimia. Nah, sing nomor 3 niku zat sing berkaitan dengan pola makan dan minum. Nah, niku biasanya sing disebutkan dalam kesehatan atau kedokteran disebut dengan zat karsinogen. Zat karsinogen niku nomor setunggal niku monosodium glutamat utawa penyedap rasa. Urea niku kan pupuk nggih. Ibune tandurane desa micin sekedingon niku saged subur. Mboten dilarang kantun ajeng sehat napa mboten teng kula panjenengan teng awake kiambak-kiambak. Pilihan. Karena kula panjenengan pun ngertos bahwa katan penyedap rasa niku menyebabkan munculnya atau terpicunya sel kanker. Mulane nek sing sampun nate teng rumah sakit, mun nate rawat inap teng mriku daharane mboten enten rasa penyedap rasa nggih. Nah, niku berkaitan dengan penyedap rasa. Terus napa malih zaman seniki zaman serba cepat, serba instan. Praktis niku enten makanan-makanan sing terkandung napa zat-zat kimia seperti napa pengawet, terus pewarna, pengenyal makanan. Pengenyal makanan kados borak, kados formalin. Napa mie niku pun berapa bulan niku Bu. Expirednya kadang sampai 1 tahun, 2 tahun. Logikane nek mboten enten pangawete kepripun? Mesti mboten enak. Niku termasuk zat-zat sing mengandung pemicu timbulnya penyakit kanker, termasuk niku napa? Zat karsinogen kados formalin, borak niku sing mengenyalkan makanan. Kalau formalin sing mengawetkan atau pemanis buatan. Jenengan ngombe teh sing damel kiambek kalih teh kemasan niku saged ngrasakaken manise kalih sing
kemasan kali sing damel kiambek iku mesti beda. Apa manis banget teng mriki biasanya cepet serat. Niku potensi enten zat kimia atau pemanis buatan. Nah, kalau itu sirup Sirup nggih potensi, Bu. Sirup niku bertahun-tahun, Bu. Kadang damele seniki dipasarakan tahun depan. Kan produksi pabrik, Bu. Produksi pabrik. Pokoknya barang pabrik sing ada expirednya sampai 1 tahun, 2 tahun, niku berpotensi enten pengawet. Nah, niku termasuk penyebab kanker. Nah, seniki jenis nopo mawon kanker sing menyerang. Nah, biasanya kanker menyerang niku datang umur nopo. Biasanya yang menyerang penyakit kanker itu berumur 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Kalau ada anak-anak sudah terkena penyakit kanker itu seperti kados tanggane kula niku berpotensi niku faktor gen atau keturunan. Masa yang paling mendominasi kanker itu menyerang kepada umur 35 tahun ke atas. Nah, itu tentang ini mungkin rekan kami Pak Hasim akan menjelaskan tentang solusinya. Ibu-ibu kan belum ngertos penyebabnya nopo mawon. Jadi Pak Hasim nanti akan menjelaskan tentang solusinya, bagaimana caranya. Karena solusinya itu sebenarnya ada di sekitaran kita. Ini sebelumnya akan di materi ini akan disampaikan oleh Pak Hasim, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sedikit ada gambaran Ibu tentang kanker. Secara garis besarnya nih Bu, kanker itu adalah sel yang berkembang secara abnormal. Nah, si normal itu nggih wajar dan itu abnormal sehingga sampai membentuk benjolan. Lah kalau dia kok lunak niku tumor. Kalau ganas kanker. Nah, ini salah satu penyakit sing mboten enten obate. Ketika dikasih obat hanya sebatas menghilangkan rasa sakit atau menghambat pertumbuhan sel. Jadi solusinya tadi hanya dengan operasi. Dan nanti kami berikan informasi bahwa ada solusi yang dapat herbal yang dapat mematikan sel kanker ini. Sebelumnya saya kupas tentang penyakit kanker karena ini kebetulan ibu-ibu, kankernya ibu-ibu ibu sing dikupas nggih. Kantong kering. Kantong kendir. Kantong kering. Leres Bu. Kanker ini mengakibatkan kantong kering. Margane nek sampun terkena Bu, pun teng rumah sakit kok kedah operasi pun. Gadah kambing ya mangkat, gadah sapi ya mangkat, bahkan kebon wit ditawakke Bu. Karena harus sembuh. Nah, untuk itu akan kami sampaikan bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana pencegahannya. Nah, pencegahannya tadi antara lain jaga pola makan, jaga pola hidup kita. Kanker payudara pertama, salah satu penyebabnya yaitu wanita yang sering menggunakan BH terlalu kencang atau ada penyangganya. Kawat. Dia aneh main mancung. Dia aneh. Kemudian yang kedua, jadi sebenarnya Bu, payudara itu nggih pinginnya bebas. Namun minimalnya ya bebasnya kalau malam Bu. Jadi disarankan kalau malam tidak menggunakan BH. Oke, Bapak insya Allah senang Bu. Kemudian yang kedua, wanita yang melahirkan tapi tidak mau menyusui anaknya atau menyusui kurang dari 2 tahun. Sehingga termasuk wanita yang mandul juga berpotensi terkena penyakit kanker payudara. Yang selanjutnya, wanita yang payudaranya tidak sinkron
Jarine nek nang kene kok jenenge sangklir. Besar sebelah atau nopo panjang sebelah, Bu. Dayate. Terus penyebabnya, Bu? Penyebabnya karena ketika menyusui anak kita, dedek kita itu senengi hanya sebelah saja. Katanya yang kiri nih, Bu. Gampang. Nggih, ibuke jarine ya penake nyusoni sing kiri. Nah, aku tahu ngurung pernah nyusoni itu. Nah, itu. Padahal seharusnya keduanya dikeluarkan. Kok kenapa kok dedek senengnya yang kiri? Yang kiri ini, Bu, isinya protein, vitamin. Jadi makanan yang enak-enak. Kalau yang kanan ini imun, obat. Rasanya mboten ecok. Sehingga anak bayi milihnya yang kiri. Jari ini nek sing kasih yang tengen itu sampai digigit-gigit gitu. Jadi makanya seharusnya keduanya dikeluarkan. Nah, solusinya bisa dibantu dengan napa nika? Kop napa nggih? Pumping. Pompa. Atau ben aja angel ora modal yo serahke karo bapak ibu. Insyaallah niku nggih solusi. Artinya keduanya dikeluarkan. Kemudian yang selanjutnya ini biasa terjadi di kota-kota, wanita yang menggunakan suntik silikon untuk memperbesar atau mempercantik mungkin. Nah, itu juga sangat berbahaya. Terus kalau yang di desa-desa sih jarang-jarang Ibu, wong itu mahal sih, mending gawe nempur. Nah, kemudian apa sih tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya, Bu, kulit payudara kayak kulit jeruk yang kering, kayak keriput mengkerut-mengkerut ngeten niku. Habis itu dipegang rasanya keras, sakit, dan mudah berubah warna ke arah lebih tua. Coklat kehitaman gitu misalnya. Kayak sawun. Nah, itu. Kemudian tanda-tanda selanjutnya niku walaupun tidak dalam kondisi menyusui, putingnya mengeluarkan cairan. Itu sudah cairan nanah. Terus ketika kita sudah mengeluarkan cairan, biasanya ketika periksa ke rumah sakit harus operasi. Itu maka dari gejala-gejala pencegahannya itu kita jaga. Kemudian bagaimana mendeteksinya? Nah, Bu, mendeteksinya bisa secara mandiri, lakukan sendiri. Namanya apa? Cek mandiri, Ibu. Sediakan cermin di dalam rumah tapi terus buka, ambil hand body boleh, baby oil juga boleh, taruh di telapak tangan, kemudian putar-putar di payudara kita, nyantai mawon, nanti lama-lama terasa. Kalau itu ada misalnya kayak gerinjelan, ada kayak pasir, kayak beras, maka itu sel kanker sudah mulai tumbuh. Lakukan sendiri, Bu. Kanan kiri. Ya, kanan nanti kiri kayak gitu. Tapi nek sabunan kan tiap hari, Pak. Pakai sabun. Oke, tapi kan banyak kusuk-kusuk kayak gitu, Bu. Nah, ini sampai itu, Bu. Jadi kan semakin lama kan semakin dalam kayak gitu. Saya agak menekan nanti terasa. Tapi kalau memang nggak ada, ya mulus-mulus saja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, ketika tangan diangkat, ngeten iki antara ketiak dan payudara ada cekungan seperti lesung pipi. Niki juga sudah ada gejala. Termasuk yang sering nyabut bulu ketiak, Bu. Oh iya, pengaruh. Iya. Itu berpotensi. Kenapa? Karena, Bu, kanker payudara ini yang diserang, Bu, saluran air susu, terus getah bening, kemudian saluran payudara itu sendiri. Nah, getah bening itu merata, cuman terminalnya di ketiak nih. Ketika kita misalnya tangannya dari mana-mana, tahu cabut bulu ketiak, maka pori-pori terbuka, berpotensi virus ataupun bakteri masuk dalam tubuh. Di sini padahal tadi terminalnya getah bening, itu memicu tumbuhnya sel kanker melalui getah bening. Terus sebaiknya
ampun dicabuti, potong. Atau sekarang ada semacam krem itu Bu, dioleskan beberapa menit kemudian pakai kapas itu juga nggak boleh dikerok Bu, kayak kumis, kayak jenggotnya dikerok itu juga membuka pori-pori. Kemudian Gonteng paling obat. nggih ngaten niku Bu. Nah kemudian tadi bahwa yang ketiga putingnya masuk ke dalam. Itu juga tanda-tanda. Terus 3 poin itu nanti bisa dicek. Ketika salah satunya ada Bu, langsung nanti bikin obat herbal yang nanti akan disampaikan. Itu menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kanker serviks. Kanker serviks tahu Bu? Kanker yang muncul di rahim Bu, di leher rahim. Nah, itu penyebabnya yang pertama, wanita yang ketika menikah terlalu muda, belum dewasa pun dinikahke. Kemudian wanita yang ketika melahirkan dengan melakukan sesar atau operasi, itu juga potensi. Kenapa? Ketika setelah operasi itu biasanya dikiret itu dibersihkan Bu. Alatnya jane yo kaya pembersih WC kayak bumi lebih lembut gitu, sehingga berpotensi luka atau ada potensi tidak bersih. Nah, plak inilah yang dapat mengakibatkan kanker serviks ataupun Nah, kemudian selanjutnya wanita yang menggunakan kontrasepsi atau KB dengan satu jenis saja, boten berganti-ganti, ini juga bermasalah. Boleh itu Dok? Kalau cuman bolehnya satu aja. Bolehnya cuman satu aja. Iya, satu aja. Di anu Bu, kan di dalam ajaran Islam kan ada KB itu Bu, alami. Jare waktu aku sas nang kono malah ibu-ibu ngerti. Oh iya Pak, itu KB tubuh katanya. Kalender disaged tubuh Bu katanya. Lah tubuh apa Bu? Metu njobo. Nah, artinya Bu, jangan terus-terusan berhenti. Lah, misalnya kalau yang lain gak cocok ya berhenti dengan tadi KB kalender atau tubuh misalnya, lah baru nanti mulai lagi. Jangan terus-menerus dengan satu kontrasepsi. Nah, kemudian apa sih ciri-cirinya yang mengarah ke sana? Dan itu termasuk wanita yang sering keputihan, terlalu sering keputihan. Keputihan, tahu Bu? Ya. Ini ada 2 macam. Keputihan ada 2 macam. Yang satu niku bening. Biasanya nek capek keluar keputihan, tapi kalau bening aman. Nah, yang berbahaya atau berpotensi ke arah kanker itu yang kental, kemudian warnanya agak kekuningan, baunya menyengat. Maka itu arahnya ke serviks. Lalu kalau gejala-gejala tadi, tanda-tanda tadi kalau kita masih enggak peduli, maka selanjutnya akan terkena. Ciri-cirinya ketika melakukan hubungan tidak merasakan nikmat, justru merasakan sakit. Kok isi double? Itu nanti akan mengeluarkan bercak. Maka itu sudah fix kanker sakit. Nah, pencegahannya bagaimana? Ketika kita belum terkena Bu, ada resep yang memang sangat manjur dan itu mudah, banyak sekali di lingkungan kita. Ini menika rendaman dengan daun sirih. Daun sirih kertas Bu. Nggih, terus daun sirih direbus dengan air Bu. Daun sirihnya 9 lembar, airnya sak panci atau 5 gayung. Rebus sampai mendidih. Jangan dicampur air yang belum direbus. Nah, kemudian setelah mendidih, pindahkan ke baskom. Nah, ini baskomnya nggih monggo, karena ini relatif. Yang merasa badannya gede, cari baskom yang gede berendam itu. Nah, tunggu sampai hangat. Setelah hangat, masuk berendam.
kakinya cuk di luar, yang berendam ngapunten bokongnya nopo pantatnya ini sampai itunya terendam. Ampun panas-panas belepetnya. Tunggu anget. Nah, kemudian seberapa lama? 5 sampai 7 menit cukup. Setelah rendaman ini insya Allah yang keputihan, yang ada peradangan di vagina, sering sakit boyok, kemudian mudah karena perihnya itu, maka insya Allah akan sembuh dengan rendaman ini. Dua. Nah, bagaimana kalau anak kita yang terkena keputihan misalnya masih gadis, itu cukup 2 minggu sekali, Bu. Jangan terlalu sering. Insya Allah Bu, kalau kita rutin, maka kita akan terjaga dari penyakit kanker miomkista ketika belum terkena. Karena itu untuk pencegahan. Saya dipahami Bu. Nah, selanjutnya dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit berbahaya seperti jantung, penyakit ginjal, paru-paru itu diawali dari penyakit yang kelihatannya ringan Bu, seperti kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Karena contoh kolesterol, ketika naik dia plaknya nempel, misalnya kebetulan di jantung, nempel di jantung. Begitu turun, plaknya ini nggak hilang. Nanti naik, nempel lagi. Sehingga lama-lama tebel, akhirnya harus pasang rem dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika sudah ada gejala-gejala niku wau, maka kita harus segera buat obatnya. Nah, tadi ada yang ketinggalan Bu, termasuk terkait pola makan, karena ini sering kita lakukan, yaitu dari minyak goreng. Minyak goreng ini dibutuhkan tubuh, tapi sehari hanya 2 sendok saja. Itu untuk membantu proses pencernaan. Nah, padahal tempe mendoan niku nggih Bu, nek diperes niku minyake metune sak sendok Bu. Artinya secara kesehatan kita disarankan satu hari cukup 2 potong gorengan saja. Prakteknya pripun Bu? Gorengnya lepas. Sambil nonton sinetron, teng mriki sepiring ya Bu, gorengan bakwan, ada pisang, teh hangat. Sinetronnya rampung ya sing sepiring ya Rampung. praktek kenyataannya. Di rumah masaknya oseng-oseng, sayur, santan itu semua minyak. Minyak yang berlebihan masuk dalam tubuh bercampur dengan darah, darah menjadi kental. Darah yang kental suplai ke seluruh tubuh betul lancar. Yang muncul tadi keringgingan, kesemutan, sirah mumet, boyok loro, sikil dijak melaku abot dan lain sebagainya. Dijak duduk itu suruh anteng kayak gini sih, saya ini diri-diri selama itu enggak akibat dari minyak tadi. Jadi kalau 30 tahun ke atas Bu, kurangi, mboten dilarang nggih, kurangi makan goreng-gorengannya. Insyaallah. Contoh pisang kepok, nek digoreng enak, tapi janjane direbus pun eco budan itu lebih aman, salah satu contoh. Kemudian termasuk ini Bu, karsinogen tinggi itu nasi yang dipanaskan lebih dari 8 jam. Ini kan kejadian kita sehari-hari. Magicom. Masih pakai Magicom, pun matang tapi colokannya masih nancep terus. 3 hari Pak. Nah itu. Padahal setelah 8 jam Bu, bisa dibuktikan itu kering warnanya kuning. Nah itu karsinogennya tinggi. Kalau bahasa ekstrimnya sudah menjadi racun. Lah nang makane didinginkan. Iya. Nunggu dingin. Nggih, Tetep. jadi ngeten Bu prakteke niku dicabut terus diaduk-aduk biar uapnya keluar. Uapnya keluar, kemudian jangan dicolokke lagi. Itu otomatis dingin. Nah, nek bapake senenge sing anget, setengah jam sebelum bapake maem dicolokke melih monggo. Pun anget tapi aman. Itu salah satu pencet. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya apa sih tadi tanaman yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit? Tanamannya di lingkungan kita banyak sekali. Di mana temu putih, kunyit putih, kunir putih, temu putih. Tang mriki jarine jenenge temu. Nah, kalau nama itu banyak. Nah, cuman kalau bahasa Latinnya Curcuma sidoaria.
ciri-ciri yang utamanya di tengahnya ada seret merahnya. Kalau udah ada seret merahnya ini itu sudah benar temu putih. Temulawak Itu. beda. Dalamnya putih Bu, ada lingkarannya. Ketika digigit rasanya pahit getir. Nah temulawak kan ada bau-bau sengarnya gitu ya. Dan ini warnanya putih Bu dalamnya. Nah kalaupun menemukan ini Bu, karena ini sudah Marah. dipraktekkan oleh UGM, oleh UI, oleh banyak sekali dokter herbal, itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Sehingga disebut dengan, kalau di dalam Islam itu ada doa sapu jagat, maka ini obat sapu jagat. Ketika Ya kita masak niku Pak. nggih, Dimasak. nggih, nanti caranya disampaikan. Nggih. Ketika kita menyebutnya sebagai obat sapu jagat. Sini, sama Hampir Asia, sini. semuanya bisa disembuhkan. Dan caranya bagaimana? Yang penting cara tanamnya benar, cara membuatnya benar, cara konsumsinya benar Bu. Maka itu akan menjadi obat yang hebat. Cara tanamnya tidak boleh terkena matahari langsung. Terus Indoor. nggih, di kebun nggak apa-apa, tapi yang terlindungi, misalnya di bawah pohon kopi, di bawah pohon napa mawon lah, iyoman. Ngeten niku. Kedua, bisa dibuat obat ketika usianya minimal 9 bulan. 5 bulan itu pun ageng, tapi itu kandungan airnya banyak. Kandungan obatnya belum maksimal. Sehingga di sini tidak disarankan misalnya kita ke pasar beli kemudian dibikin obat niku mboten disarankan karena hati tanamnya nggak jelas, usianya berapa kita nggak jelas. Tapi kalau tetangga kita kalau misalnya punya tanamannya kemudian kita tanya Bu, dan ini pun pinten umure, wah wis tahunan, dan itu langsung bisa dibuat. Nah cara membuatnya, setelah 9 bulan ambil rimpangnya, cuci bersih, mboten usah dikupas Bu, iris tipis-tipis kayak bikin keripik, kemudian keringkan tanpa dijemur dengan matahari langsung. Terus saged diangin-anginkan misalnya sehari 2 hari, kemudian disangkre, goreng sangan, goreng tanpa minyak sampai kering boleh, atau bisa dimasukkan ke oven juga boleh, atau misalnya mau dijemur, atasnya seng, yang dijemur sengnya taruh bawahnya, itu juga panas kering tanpa terkena sinar matahari. Nah setelah kering Bu, saged tandanya itu dipatahkan mak cekling ngeten niku, maka itu monggo saged ditumbuk halus, bisa di blender kering, bisa diselit, dijadikan serbuk semacam kopi. Nah kalau sudah menjadi serbuk itu Bu, itu sudah menjadi obat herbal yang sangat manjur.